Pernah nggak dengar soal pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA? Kedengarannya sih solutif, mengubah sampah menjadi listrik. Bahkan digadang-gadang bisa menggantikan batu bara. Tapi apa benar ini bisa menjadi solusi? Pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA adalah proyek strategis nasional atau PSN yang digagas langsung oleh Presiden Joko Widodo di periode pertamanya. Melalui peraturan Presiden atau Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Jokowi menaruh proyek infrastruktur energi dari sampah. Awalnya proyek ini akan dilaksanakan di 3 kota, yakni Semarang, Makassar, dan Tangerang. Tapi proyek ini diperluas di kota-kota lain seperti Jakarta, Bandung, Surakarta, dan Surabaya. 2 tahun berselang, Jokowi kembali mengeluarkan Perpres nomor 35 tahun 2018 yang menargetkan pembangunan PLTSA di 12 kota sebagai langkah lanjutan dalam mempercepat pengelolaan sampah menjadi energi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan PSEL pada sore hari ini. Tujuan pembangunan PLTSA memang mulia, ingin mengurangi volume sampah di Indonesia yang saat itu menjadi negara penyumbang sampah plastik tertinggi kedua di dunia. Ini bukan urusan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Jadi listrik itu adalah ikutannya. Tapi sayang, niat baik pemerintah tidak terimplementasi dengan baik. Sebab dari 12 PLTSA yang ditargetkan, hanya 2 yang hingga kini masih eksis. PLTSA Putri Cempo di Solo dan PLTSA Benowo di Surabaya. Untuk melihat lebih dekat bagaimana proses pengolahan sampah hingga akhirnya berubah menjadi listrik, TV Tempo mengunjungi langsung PLTSA Benowo di Surabaya yang menjadi pilot project dan diresmikan langsung oleh Jokowi 4 tahun lalu. Namun saat berkunjung, akses kami terbatas. Pihak PT Sumber Organik selaku pengelola PLTSA Benowo hanya memperlihatkan lobi dan ruang kendali. Kami tidak mendapat izin untuk melihat area lain, seperti fasilitas operasional utama. Berlokasi tidak jauh dari Stadion Gelora Bung Tomo, PLTSA Benowo berdiri di atas lahan seluas 37,4 hektar. Di PLTSA Benowo, teknologi yang digunakan adalah metode gasifikasi. Prosesnya diawali dengan penimbangan dan pemilahan sampah. Kemudian dimasukkan ke dalam boiler untuk dibakar. Hasil pembakaran menghasilkan uap atau syngas yang selanjutnya menggerakkan turbin uap dan generator hingga menjadi listrik. Untuk dapat beroperasi atau menghasilkan listrik sebesar 12 MW atau beroperasional, PLTSA Benowo setidaknya membutuhkan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari. Setiap harinya PT Sumber Organik menerima sampah kurang lebih sekitar 1.500 ton per hari. Yang 1.000 ton per hari masuk ke fasilitas gasifikasi power plant, sedangkan sisanya 500 ton per hari masuk ke landfill, yang mana juga akan dimanfaatkan gas metananya dipakai untuk dirubah menjadi energi listrik. Kebutuhan sampah PLTSA Benowo berasal dari sampah warga Surabaya yang jumlahnya mencapai 1.800 ton per hari dengan sisa makanan sebagai jenis terbanyak mencapai 55,48%. Tidak semua sampah boleh diolah dalam proses gasifikasi. Kementerian Lingkungan Hidup melarang limbah B3, kaca, plastik berbahan polyvinyl chloride atau PVC, dan aluminium foil masuk ke dalam proses gasifikasi. Tetapi fakta di lapangan berbeda. Nggak apa-apa, jadi seperti PVC atau vinil ataupun yang plastik ataupun yang lain ya, kecuali kaca. Kalau kaca kan nggak bisa, boleh sih, tapi kita akan sortir. Jadi kaca, kemudian besi yang terikut-terikut ini
kita sortir juga ya, termasuk batu, sehingga kita pastikan selain itu boleh masuk ke tungku gasifier. Kemudian sintetik flue gasnya ini sebelum kita keluarkan ke cerobong ya, jadi kita lakukan treatment terlebih dahulu supaya apa ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Ya, treatment yang pertama adalah kita menggunakan yang namanya larutan kapur ya, tujuannya untuk menurunkan atau menghilangkan kadar asam yang terikut dalam flue gas. Dari hasil pengolahan tersebut, PLTSA Benowo mampu menghasilkan listrik sebesar 12 MW. Dari total kapasitas itu, 9 MW dijual ke PLN, 2 MW digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, dan 1 MW disiapkan sebagai redundant atau cadangan energi. Namun sayang, harga listrik yang dijual masih lebih mahal dibandingkan PLTU batubara. Tarif listrik yang dikenakan untuk PLTSA senilai 13,35 sen dolar Amerika Serikat per kilowatt hour, atau 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan PLTU batubara yang hanya 5 sen dolar Amerika Serikat per kilowatt hour. Sementara itu, PLTSA Benowo yang dikatakan menggunakan teknologi ramah lingkungan nyatanya masih meninggalkan jejak pencemaran udara. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur, organisasi yang fokus dalam isu-isu pencemaran lingkungan, melakukan pemantauan kualitas udara di sekitar PLTSA Benowo. Pemantauan dilakukan selama 49 hari menggunakan alat pemantau kualitas udara Airbeam 3. Dan pemantauan langsung di udara dengan melihat situasi dan kondisi arah gerak angin. Hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan kadar partikel halus partikular-meter atau PM2,5 sebesar 26,78 mikrogram per meter kubik. Angka ini hampir 2 kali lebih tinggi dari ambang batas aman WHO, yaitu 15 mikrogram per meter kubik. Hasilnya memang semuanya di atas baku mutu, terutama yang WHO ya. Hampir setiap hari itu melewati ambang batas. Tapi kalau untuk kita pakai gunakan standar nasional, itu dia lebih fluktuatif. Jadi tidak setiap hari melewati ambang batas. Dan kalau kita cek secara hasilnya harian, itu memang agak random ya. Kadang di atas ambang batas, kadang di bawah ambang batas. Jadi kita nggak bisa menentukan angka pastinya kalau kita pakai standar permen LHK. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Surabaya memastikan kalau emisi yang dihasilkan dari PLTSA Benowo selalu berada di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Selama ini ada laporan tiap bulannya, jadi setiap bulan mereka sebelum menagih biaya tipping fee, mereka membuat laporan nih. Pengelolaan limbah cairnya bagaimana, kualitas udara seperti apa, dan dilaporkan menggunakan satu lembaga yang terakreditasi, dan selama ini tidak ada yang melampaui baku mutu. Kita kan dinas ya, benar, Pak. Dinas ini makanya harus tunduk sama aturan yang ditetapkan oleh kementerian. Kementerian sudah menetapkan kalau PLTA, TPA, itu kualitas udaranya harus sekian, kualitas limbah cairnya harus sekian, dan sebagainya. Gitu, dan kita setiap bulan melakukan uji coba, diuji oleh lembaga yang terakreditasi untuk menguji kualitas udara baik di luar maupun sampai di cerobongnya. Proyek PLTSA juga dinilai memboroskan anggaran. Skema kerjasama dengan pihak ketiga membuat pembangkit listrik bergantung pada tipping fee pemerintah ketimbang hasil penjualan listrik. Besaran tipping fee mencapai Rp500.000 per ton untuk pembakaran sampah dari APBN dan Rp232.196 per ton dari APBD untuk jasa pengangkutan. Dengan hitungan itu, pemerintah daerah harus menyiapkan sekitar Rp6,9 miliar setiap bulan hanya untuk biaya operasional PLTSA. Besaran anggaran yang harus dialokasikan inilah yang membuat pembangunan PLTSA berjalan lambat. Seperti PLTSA di Jakarta sudah tidak beroperasi karena terkendala biaya dan nilai investasi yang tinggi. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil kajian KPK,
Perpres nomor 35 tahun 2018 mengenai PLTSA juga dinilai rawan disalahgunakan karena aturan yang multitafsir. KPK pun merekomendasikan pemerintah untuk merevisi mulai dari tarif listrik sampah dari PLTSA ke PLN atau feed-in tarif, kriteria badan layanan pengelola sampah, pilihan teknologi, hingga penegasan model bisnis dan badan usaha pengelola. Dari berbagai permasalahan yang muncul, lantas apakah pembangunan PLTSA sudah sesuai dengan tujuan yang disebutkan ini? Ini bukan urusan listriknya. Yang mau kita selesaikan itu urusan sampahnya. Walhi Jatim menilai proyek ini adalah solusi palsu sebab keberadaan PLTSA bertolak belakang dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, yang bertujuan mengurangi timbulan sampah. PLTSA kami sebut sebagai false solution ataupun solusi yang sia-sia begitu. Karena apa? Karena memang dia nggak mengurangi sampah, tapi dia hanya memusnahkan. Logikanya sederhana, ketika proyek itu berhasil, benar, sampah itu nggak ada. Tetapi sampah tetap akan masih diproduksi terus-menerus. Sehingga apa? Ada yang namanya supply dan demand. Ketika demand PLTSA ini tinggi, maka supply-nya juga akan semakin tinggi. Artinya nggak mengurangi sampah, justru malah akan berpotensi menambah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN mencatat, sejak 2019 hingga 2023, timbulan sampah di Indonesia mengalami kenaikan dari 27,62 juta ton menjadi 43,26 juta ton dan menurun 8,63 juta ton di tahun 2024. Jika dibuat rata-rata, timbulan sampah Indonesia setara dengan 23.000 lapangan sepak bola standar FIFA dengan ketebalan 1 meter. Ditambah lagi jumlah sampah yang masih menggunung belum diimbangi dengan pengelolaan yang efektif. Hanya 10 hingga 15% yang terdaur ulang, sementara 60 hingga 70% berakhir di TPA dan 15 hingga 30% tidak terkelola. Tentu yang kami dorongkan dalam hal ini solusinya tetap pada prinsip pengurangan sampah baik dari terutama dari level hulu, baik dari konsumen maupun produsen. Kami mendorong bahwasanya memang harus ada kebijakan zero waste yang itu fokusnya ada di pendidikan, penguatan, pemberian insentif ke warga-warga untuk apa? Untuk dapat memilah dan benar-benar sampah yang masuk ke TPA itu benar-benar berkurang dan benar-benar terpilah. Fasilitas-fasilitas TST3R ini benar-benar berjalan. Itu yang kami harapkan. Kedua, tidak hanya konsumen yang berubah, tapi produsen. Memang harus diatur, redesign industri, harus didorong ke sirkular ekonomi, harus didorong bagaimana pemerintah membuat kebijakan ataupun regulasi yang sifatnya kebijakan dan regulasi itu benar-benar mengurangi tumpukan-tumpukan sampah, terutama dalam hal ini plastik. Alih-alih menyelesaikan persoalan dari akar, kehadiran PLTSA justru menciptakan ketergantungan baru pada sampah. Tanpa perubahan regulasi, perilaku, dan tanggung jawab kolektif, pengelolaan sampah hanya akan berputar dalam lingkaran yang tak pernah tuntas.